Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reka Cipta Institute. Kali ini saya akan membahas terkait tes masuk perguruan tinggi atau kita sebut untuk UTBK di tahun 2022. Jadi, untuk website resmi dari UTBK ini kita bisa buka di ltmpt.ac.id. Di sini terkait informasi terbaru untuk UTBK. Nah, jadi teman-teman yang saat ini di kelas 12 ataupun yang saat ini sudah lulus tapi ingin ikut UTBK, persiapkan diri teman-teman sekalian untuk UTBK tahun 2022. Kita lihat sama-sama ya. Jadi di LTMT ini kalau misalnya teman-teman buka pertama kali, ini saya refresh aja. Jadi kalau website resmi LTMPT ini kita klik ya. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mencari informasi terkait UTBK SBPTN 2022, lihat di menu sebelah kiri ya. Ini ada UTBK SBMPTN 2022, diklik aja. Kita akan lihat latar belakangnya. Latar belakang ini tertampil UTBK 2022 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022 dari pendidikan menengah, SMA, MA, atau SMK dan sederajat, serta lulusan paket C tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2022. Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Oke, sekarang kita lihat tujuannya. Nah, silakan dibaca masing-masing di web ini ya. Ketentuan umum. Materi tes itu ada tes potensi skolastik yang kita biasa singkat dengan TPS, ada tes bahasa Inggris, dan tes kompetensi akademik. Kemudian metode tesnya ujian tulis berbasis komputer. Kelompok ujiannya terdiri dari Sains Tek, Soshum, atau campuran. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali. Jadi hanya diperbolehkan 1 kali, milih Sains TK, Soshum, atau campuran. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Oke, persyaratannya. Ini bisa dilihat ya, memiliki akun LTMPT dan sudah permanen sebelum penutupan registrasi akun. Warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Jadi pastikan teman-teman sudah punya KTP ya, berarti di sini ya, karena warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Siswa SMA, MK, SMK sederajat, calon lulusan tahun 2022 yang sudah akan lulus nih ya, harus memiliki surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2022. Nah, catatannya ini, surat keterangan siswa kelas 12 itu disertai dengan foto terbaru, stempel dari sekolah, dan tanda tangan kepala sekolah. Siswa lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2020 dan 2021 yang sudah lulus nih ya tahun sebelumnya, harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri, harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Nah, dan tidak lulus jalur SNMPTN pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Sekarang persyaratan tes peserta. Peserta yang akan memilih prodi Sains Tek maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Sains Tek. Peserta yang akan memilih prodi Soshum maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Soshum. Dan peserta yang akan memilih prodi campuran, Sains Tek dan Soshum, maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, TKA Sains Tek, dan TKA Soshum. Nah, jadi teman-teman yang ingin mendaftar UTBK tahun 2022 sudah
memikirkan ingin daftar kemana, apakah ke Saintek atau ke Soshum, karena di sini perbedaannya nanti TKA-nya, tipe soalnya. Nah, kalau ingin dicampuran berarti siapkan semuanya dipelajari. Jadi dari sekarang bisa untuk membeli buku ataupun mungkin mengikuti channel YouTube ini untuk mempelajari materi-materi TPS dan TKA. Oke, kemudian khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA atau MA jurusan IPA saja. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Bagi peserta tunanetra, wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Sekarang kita lihat di materi UTBK secara spesifiknya itu apa. Jadi di tes potensi skolastik, TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Nah, di sini nanti di channel YouTube ini akan dibahas satu persatu dari subtes TPS tersebut. Kemudian yang kedua, tes kemampuan bahasa Inggris. Mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi sudah dipersiapkan latihan-latihan ya, disiapkan mungkin basic-basicnya, latihan soalnya, referensinya, seperti itu. Kemudian tes kemampuan akademik. Mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten pembelajaran mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada higher order thinking skills, jadi soal-soal HOTS. Nah, ini bisa dipersiapkan juga, bisa juga dilihat nanti latihan-latihan soal dan materinya pada channel YouTube ini. Kemudian, kelompok ujian UTBK. Kelompok ujian sains dan teknologi, Saintek tadi ya, dengan materi ujiannya TPS bahasa Inggris. TKA Sainteknya itu terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi 4 mata pelajaran ini akan diujikan di UTBK. Alokasinya 195 menit. Nah, jadi dari sekarang sudah mencoba latihan soal menggunakan stopwatch sehingga bisa menyesuaikan waktu. 195 menit itu sudah dengan TPS, bahasa Inggris, dan TKA-nya. Kemudian, kelompok ujian sosial dan humaniora dengan materi ujian TPS, bahasa Inggris, dan TKA Soshum. Nah, jadi Soshum ini geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Alokasi waktunya 195 menit, sama. Kemudian untuk kelompok ujian campuran, berarti ada TKA Saintek dan TKA Soshum, TPS bahasa Inggris. Alokasinya lebih lama jedanya ya, ada 285 menit. Nah, ini yang ingin ambil di ujian campuran harus sudah mulai terbiasa mengerjakan soal dalam rentang waktu yang agak panjang. Fokusnya harus dilatih, fisiknya harus dijaga dari sekarang, jangan sampai drop. Karena sering kejadian calon mahasiswa atau peserta UTBK itu mendekati hari H malah sakit. Jadi jaga kesehatan teman-teman. Portofolio ini khusus untuk seni sama olahraga tadi, silakan dibaca ya. Ada 10 jenis di sini. Kemudian tahapan pendaftaran, apa yang harus teman-teman mahasiswa siapkan? Secara umumnya ini ya, registrasi akun LTMPT. Jadi buka LTMPT, registrasi akun. Masukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Kemudian login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Memilih menu verifikasi dan validasi data. Ada isi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN.
lengkapi tadi biodata, memilih program studinya di mana yang mau diambil, mengunggah portofolio bagi yang harus mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK PTN mau pilih di mana untuk tesnya, dan mendapatkan slip pembayaran. Jadi akan ada slip pembayaran. Setelah dapat slip pembayaran, lakukan pembayaran di bank. Pembayaran biaya dilakukan di bank mitra. Jadi hanya bisa di Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Menggunakan slip pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Jadi bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran yang udah mendapatkan slip, usahakan langsung saja melakukan pembayaran daripada nanti tidak bisa digunakan. Jadi pada saat pendaftaran hari ini atau besoknya itu pastikan benar-benar sedang free. Mencetak kartu peserta. Jadi cetak kartu peserta ya prosesnya. Setelah cetak kartu peserta, pada saat waktu yang ditentukan mengikuti UTBK sesuai informasi di kartu pesertanya. Selanjutnya kita lihat pilihan program. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Intinya hanya ada 2 pilihan. Apakah di PTN yang sama itu memilih 2 program studi, atau misalnya nih mau ngambil di ITB, ambil program studi teknik informatika sama teknik sipil, itu bisa. Atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Misalnya mau ambil di UPI pendidikan matematika, UNY pendidikan matematika. Jadi bisa dipilih antara 2 itu. Nah, untuk biayanya sendiri 200.000 untuk ujian Saintek atau Soshum. Jadi yang memilih Saintek saja sama atau Soshum saja itu biaya pendaftarannya 200.000. Sedangkan untuk kelompok ujian campuran itu 300.000. Jadi beda 100.000 aja. Ya, jadi beda 100.000 di sini. Untuk jadwalnya seperti apa? Nah, jadwal registrasi akun itu dimulai 14 Februari sampai 17 Maret dicatat. Ini masih bulan Desember. Saya buatnya di 12 ya, angka cantik, banyak promo di toko online ya. 12 Desember itu belum dibuka. Jadi kalau teman-teman tanya, "Kak, kenapa belum bisa registrasi akun?" Jelas, karena registrasi akun baru bisa di tanggal 14 Februari. Tapi jadwal ini saya bilang bisa saja terjadi perubahan, jadi selalu buka website ltmpt.ac.id. Tapi di jadwal sekarang sudah terdata registrasi akun tanggal 14 Februari sampai 17 Maret 2022. Jadi ada jeda 1 bulan untuk meregistrasi. Sosialisasinya akan dilaksanakan 1 Desember 2021 sampai 15 April 2022. Pendaftaran UTBK itu tanggal 23 Maret sampai 15 April. Jadi ya teman-teman itu harus registrasi akun dulu. Nah mungkin setelah registrasi akun ini belum bisa daftar UTBK-nya, tunggu di tanggal 23 Maret baru bisa melakukan pendaftaran UTBK seperti pemilihan prodi. Kemudian pelaksanaan UTBK gelombang 1 17 sampai 23 Mei, gelombang 2 28 Mei sampai 3 Juni. Nah gelombang ini ditentukan nanti oleh panitia. Jadi intinya persiapkan saja di tanggal 17 Mei itu sudah awal mulainya UTBK berlangsung. Pengumuman hasil di tanggal 23 Juni, masa unduh sertifikat di tanggal 25 Juni sampai 31 Juli 2022. Ini harusnya 2022 ya, mungkin ada salah ketik nih. Harusnya ini 2022. Nah, di sini berarti teman-teman punya waktu kurang lebih ini Desember ya, kita hitungan jadi Januari nih, 12 Januari, 12 Februari, 12 Maret, 12 April, 12 Mei. Masih ada tanggal 17 Mei ya kita tes, berarti lebih kurangnya ada 5 bulan persiapan. Dan saya rasa kalau dimulai dari sekarang insya Allah siap untuk menghadapi UTBK. Oke, jadi ini adalah sekilas ya gambaran tentang UTBK tahun 2022. Semoga bisa jadi acuan untuk persiapan teman-teman SMA yang sedang sekolah nih, sedang kelas 3 SMA ataupun teman-teman yang sudah lulus tahun 2020-2021 untuk mempersiapkan UTBK di tahun 2022.
Oke, sekian mungkin informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika suka dengan video ini, klik tombol subscribe, di like, dan jangan lupa di share jika dirasa ini adalah info yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.